Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah. Mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan sholat sunat tarawih secara berjamaah pula. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan jamaah sekalian pada saat kita makan sahur tadi subuh, kemudian pada saat kita insya Allah diistirahatkan pada malam harinya, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam juga mari kita peruntukkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang senantiasa memberikan keteladanan kepada kita jemaah. Mudah-mudahan yang keteladanan Rasulullah menjadikan diri kita senantiasa tetap istiqomah di dalam mengikuti apa yang telah diajarkan, diberikan petunjuk oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, insya Allah semua umatku itu akan masuk surga, illa min aba, kata Rasulullah, kecuali yang memang tidak mau masuk. Jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah, di ayat yang saya sebutkan tadi itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Sebetulnya kalau kita lihat itu ayat sampai 264, di situ menyangkut semuanya tentang baiknya orang yang senantiasa bersedekah, apatah lagi dengan zakat jamaah sekalian. Situ nih, jadi di situ di dalam Al-Quran dijelaskan perumpamaan. Misal kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir benih di silisir, singkaman sekarang canggore jamaah sekalian, satu biji. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari satu biji itu Allah menumbuhkan, mengembangkan menjadi 7 helai atau 7 batang. Jadi silisir canggol supaya dia ditumbuhkan, dikembangkan menjadi 7 helai atau 7 batang jemaah sekalian. Kemudian dari setelah helai itu atau 1 batang itu insya Allah mengandung, kata Allah Subhanahu wa taala, 100 biji. Subhanallah. Jadi 1 jadi kali 7 berarti 7 kali 100 berarti 700. Subhanallah. Itulah orang yang betul-betul kata Allah yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti itu. Tapi Allah katakan lagi di situ, tidak sampai di situ kata Allah.
Dia katakan di situ Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, Pak. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Itu karena Allah itu maha luas sekali kekuasaannya, dan Allah mengetahui hamba-hambanya yang betul-betul mengeluarkan hartanya di jalan Allah atau juga bersedekah, jamaah sekalian, itu di jalan Allah Subhanahu wa taala dari hati kita yang tulus, jamaah sekalian. Karena dia tidak tahu biasa tahu di kana ero mana sedekah atau apa yang dilisih. Iya. Sekalipun di dalam Al-Qur'an di salah satu ayat itu menjelaskan orang yang mengeluarkan hartanya atau sedekahnya itu ada dua cara, jemaah sekalian, kata Allah, yaitu dengan cara terang-terangan dan juga baik dengan cara sembunyi-sembunyi. Iya, itu Al-Quran itu sudah menjelaskan. Jadi bisa kita dengan cara terang-terang, ya seperti tadi, misalnya ada yang bersedekah di apa namanya, disebutkan namanya Jamaluddin Sandre, Robilanggan Sabu, beralamat apa saya mesti apa katanya Mujahidul Hurriyah nomor 23. Ya, itu namanya disebutkan. Ya. Tidak apa-apa sama sekalian, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Ada juga yang disebutkan dengan cara apa namanya, tidak disebutkan namanya tapi pakai hamba Allah. Ini hamba Allah Robilangan Sabu. Tapi biasa juga ada juga saya lihat hamba Allah yang bilang 200.000, tapi nasabu karena nomor balana. Hamba Allah 200.000, nomor rumah sekian. Ya, kalau hamba Allah. Kalau sendok itu kadang-kadang. Iya, jamaah sekalian. Jadi kita itu kalau mengeluarkan sedekah Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah betul-betul karena dari dalam hati kita secara ikhlas betul-betul, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, jadi ini yang perlu kita pahami bahwa kalau itu beberapa orang yang mengeluarkan hartanya itu bisa dengan jalan dengan zakat. Tadi zakat itu kan ada dua, ada namanya zakat fitrah, ada dengan harta dengan nama zakat harta. Jadi harta itu ya, jadi itu ada dua. Jadi zakat fitrah itu sudah dimulai di sini, sudah mulai disampaikan di. Ya, alhamdulillah sudah ada. Ya, harus begitu karena itu kan biasa juga ada itu orang mengeluarkan zakatnya mau misalnya apa namanya mau lebaran, misalnya besok lebaran baru malam dia mau keluar zakatnya. Bajiki baru panitia mana yang pulang kampung. Iya, orang yang mau juga dikasihkan itu misalnya jatah untuk zakat karena dia mustahil yang menerima zakat, tidak ada mau pulang kampung kalau. Iya, maunya itu sebelumnya 5 hari paling bagus Pak Bu, 5 hari sebelumnya itu kita kasih keluar memang harta supaya apa zakat. Kenapa? Karena supaya kasih siapa tahu ada itu biasa keluarga yang mustahil tadi tidak mampu itu mau misalnya mau belikan anaknya juga misalnya apa namanya berupa ini apa namanya bikin makanan atau apakah atau kue atau apakah. Iya. Makanya ada yang bertanya dengan Ustaz, yang mana lebih afdal itu kalau kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang atau beras? Ya, sama saja. Iya, semuanya. Kalau di zaman Rasul kan itu kalau di Rasul itu kan gandum namanya. Iya, seandainya ada gandum kapan di sini barangkali jemaah juga mau keluar gandum, tapi nenek kan betul nangis dengan kita ada gandum. Iya. Tapi maksud saya kalau memang kita keluarkan ya, jadi makanya itu zakat fitrah itu bisa dengan beras. Ya, cuma masuk ke saya Bapak dan Ibu sekalian kalau keluarkan ke zakat fitrah berupa beras atau apa, tolong yang kita makan itu tuh yang kita keluarkan. Jangan misalnya beras yang kita makan itu, nasi yang kita makan itu adalah beras lapang, apa yang dikeluarkan adalah beras Bogor. Jangan tujuannya. Iya, nggak boleh. Jadi apa yang kita makan itu juga yang kita keluarkan jadi tidak sesuai. Lebih bagus lagi kalau misalnya yang kita makan itu harus lebih di atas dari kalau bisa, kalau ada di kemampuan tak.
Begitu jamaah sekalian. Jadi ini, jadi kita punya harta itu yang kita keluarkan betul-betul. Kemudian ini juga yang terpenting Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita keluarkan itu kan sekarang itu harga beras lihat itu dari Kementerian Agama sudah ada Pak. Itu ada batas yang standar yang minimal itu 10.000 per liter. Jadi ada yang 12.000 per liter, ada yang 14.000 per liter. Baru kan satu orang itu berarti 4 liter nih. Berarti kalau 4 liter kali 10.000 berarti minimal 40.000 nih. Iya. Iya. Kalau misalnya yang 12.000 berarti kali 4 berarti 44.000. Nih. Kalau misalnya yang 14.000 berarti 56.000. Kan biasa itu bilang gue, ada lebihnya nih 4.000 nih. Kalau mau dijadikan impak lebih bagus lagi, jadi 60.000 lebih bagus lagi. Iya, kan begitu. Tapi misalnya ganti misalnya yang paling rendah itu 10.000, kita cari beras yang paling murah ya di pasar Panampu. Memang ada yang harganya di bawah 10.000 tuh, 9.500. Iya, tapi dia jahit tuannya. Iya, cuma pergi ke sana kita lihat itu harganya beras ke sana itu. Tapi makanya jadi sesuai dengan Kementerian Agama sudah kasih standar minimal itu kan 10.000. Ikut tomat 10.000, jadi di bawahnya lagi cari-cari. Sama juga kita misalnya beli Pak, kalau misalnya kita biasa bikin buka puasa tuh. Kalau misalnya kita buka puasa itu biasa kan kita mau makanan kue atau apa. Iya. Kalau ada misalnya kue yang kita makan misalnya bagus-bagus kan itu dibawa di masjid. Ya jadi misalnya kita bikin itu yang bagus, baru yang kita keluarkan itu misalnya ambil yang tidak bisa garanti atau apa. Iya, tapi apa yang kita makan itu yang kita ini itu juga yang kita keluarkan, begitu bagusnya jamaah sekalian. Jadi itu, jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita makan, itu juga yang kita keluarkan. Kemudian ini Pak, Ibu yang ini tentang fidyah juga ini. Karena itu harta itu ada zakat harta, zakat fitrah, zakat infak, ada sedekah, ada juga fitrah. Ya. Fitrah dari Kementerian Agama sudah dijadikan 3 kategori. Ada yang per harinya itu 30.000, per hari 30.000, ada yang 40.000, ada 50.000. Maksudnya itu Bu, 30.000 itu maksudnya kan 2 kali makan per hari orang tuh. Pagi malam tuh begitu. Jadi kita juga keluarkan itu. Jadi satu hari kalau misalnya dia, jadi itu yang fidyah Bu, contoh saya bilang kalau misalnya fidyah, misalnya saya dari kantor mau fidyah. Jangan. Orang yang fidyah itu memang yang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan karena sesuatu hal. Salah satu di antaranya adalah mungkin karena dia sudah tua jompo, susah sekali memang berpuasa. Iya, itu boleh bisa berfidyah. Iya. Yang kedua, orang yang betul-betul sakit keras, yang sakit menahun, susah sembuhnya, itu bisa fidyah Pak. Seperti saya dulu pernah fidyah ke konon. Saya sudah kali pasangnya, Mas Wadi tidak tahu itu saya saudaraku ini. Saya sudah dipasangi cincin. Tahu dulu sudah 2 maunya dengan itu dokter. 3 sebetulnya sudah 2 mau dulu. Tapi ini 1 masih bagus, masih 20% karena aplikan 20%. Yang penting, iya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah, saya pasang cincin Pak. Kalau lagi setelah ringan, saya punya madang ini mati sepotong. Jadi itu pernah itu biasa kalau saya membaca Al-Quran dulu susah sekali biar mau menulis saja nama saya biasa susah sekali Pak. Karena ini nakanan dia dokter Ustaz itu di kepala kan ada 2 kita otak itu, ada otak kiri, ada otak kanan. Onjori otak kiri mia serengano tak salah. Maksudnya apa? Maksudnya tak salah dengan nami. Apa sih? Pokoknya ada dia punya ini pembuluh lalunya itu Pak, dan di dalam itu rusak sehingga ada darahnya membeku. Jadi mana kanannya susah Pak, bicara juga susah, menyebut saya susah. Kalau misalnya saya menulis SMS atau apa susah sekali, tidak betul aku mau bilang. Sampai membaca Al-Quran Pak susah sekali, tidak bisa. Masa itu misalnya Al-Fatihah saya baca itu Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman
laki-laki biasa kita sambung-sambungnya ayat. Masya Allah. Makanya saya minta kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya Allah. Sampai saya minta, ya Allah, kalau setiap saya membaca Al-Quran, ya Allah, jangan sampai saya tidak tahu apa yang saya baca, ya Allah. Berikanlah pemikiran yang mudah kepadaku, ya Allah. Alhamdulillah, 6 bulan saya lakukan itu Pak, sampai sekarang 1 tahun lebih ini, alhamdulillah, bagi-bagi minta. Itu misalnya kalau saya mau pergi ceramah Pak, selalu harus pakai konsep walaupun nanti ada biasa ketika anak-anak ya kasihan, Masya Allah. Sekarang alhamdulillah. Jadi itu namanya penyakit Pak Budi, kita tidak bisa tahu. Yang penting kita selalu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, jadi vidya itu, jadi per hari itu tabet itu 30.000 kalau pidiakan. Jadi kalau misalnya ada seorang saya punya jamaah dulu, dia punya vidya, dia mau bayar vidyanya, dia kasih uang saya 150.000. Saya bilang, apa ini? Bilang vidya lah Ustaz. Berapa hari? Dia bilang 1 bulan. 1 bulan itu. 1 bulan itu berarti 5.000 gitu kawan. Tadi bagi 150 bagi 3 bulan 5.000 juga. Ibu, saya maksudnya bukan video kan yang penting saya berpikir itu ini dengan bukan per hari itu, karena orang makan kan 2 kali makan. Itu 1 hari itu 30.000. Iya, jadi kalau misalnya 5 hari 150.000, bukan 150.000 1 bulan. Iya, itu namanya infak dinamakan. Dan sekalian, jadi harus kita tahu dia kalau misalnya ada keluarga yang mau ini, tapi kan biasanya juga ada Pak itu orang misalnya kalau misalnya sakit tapi kemudian sembuhnya nanti dari penyakitnya itu, kemudian kita mau ganti puasa di bulan-bulan berikutnya, tidak ada masalah. Tapi kalau memang yang tidak bisa boleh seperti itu, boleh kita berpikir jamaah sekalian. Utamanya keluarga kita, kasihan kalau ada yang sudah betul-betul tidak bisa ini sudah biar ke masjid juga susah sekali nih selalu di rumah kita pikirkan saja, tidak ada masalah jamaah sekalian. Iya, seperti itu. Yang penting kita tahu nih 30.000, 40.000, 50.000 per 1 hari. Iya, jadi kalau misalnya 10 hari berarti kalian 30.000 berarti 300.000. Tuh, kalau begitu. Jadi kita harus tahu itu. Cuma ini yang terpenting ini karena ini saya lihat zakat ini kan sekarang ini Bu, harga itu masih tuh jadi tinggi sekali. Iya. Dulu itu kalau misalnya uang 100 juta kan 2,5% itu sudah bisa keluar. Sekarang itu harga masih itu kalau tidak salah 2 juta nih, 850 sama hampir 3 juta Bu deh. Iya deh, 3 juta. Baru itu kan kalau zakat orang itu zakat ini harta kita itu kan harus 85 gram toh, nisab emas, dan harus hawinya 1 tahun kan begitu. Jadi kalau 85 gram misalnya itu sekarang kalau misalnya kali 3 juta misalnya berarti 255 juta dibuat di dalam selama 1 tahun itu. Iya sekarang. Jadi sekarang itu yang kemarin dia bilang itu Menteri Agama dia bilang itu sekarang itu zakat itu sebetulnya tidak populer. Menteri Agama, masa banyak ulama itu protes biaya apa semua dengan Ustaz apa itu juga pada Menteri Agama dan zakat tidak populer. Nah zakat itu saya bilang ada itu kalau minta maaf itu salah itu kita yang salah penafsiran tahu kalau itu kan zakat itu kan 1 tahun 1 kali dikeluarkan. Iya, kalau sedekah itu boleh dikata setiap hari kan begitu. Lebih banyak itu Pak kalau kita hitung itu. Iya, kalau kita bandingkan itu zakat dengan kita punya sedekah yang kita keluarkan, kalau kita hitung selama 1 tahun itu pasti lebih banyak itu sedekah daripada zakat. Karena zakat itu kan 1 tahun nih. Seperti ini tadi, kalau misalnya 255 juta piwanta, misalnya katakanlah bulan 11 nih 200 nih 60 juta wanta misalnya di situ ada kita tersimpan 260 juta. Tiba-tiba masuk tahun ke-12 kita belanjakan lagi. Misalnya sampai misalnya katakanlah
ada sekitar 100.000 satu apa sekitar 20 juta misalnya keluar, pasti kurang bisa. Jadi begitu. Jadi itu makanya lebih bagus itu kalau kami di Kementerian Agama, alhamdulillah di beberapa juga Kementerian Kota Makassar itu sekarang itu zakatnya itu ada namanya zakat profesi. Jadi setiap bulan itu keluar langsung itu jadi aman. Iya, jadi setiap hari itu. Jadi saya itu kalau ada sekitar 245.000 per bulan. Jadi kalau 1 tahun itu sekitar ada lebih juga 1 juta gitu. Iya. Jadi ada keluar itu begitu caranya, itu lebih bagus daripada misalnya kita ini mau misalnya mengeluarkan salah kata. Jadi begitu. Tapi kalau ada di wanita misalnya 100 juta, kemudian ada di masker misalnya kita punya gram masker misalnya mencukupi itu, bisa dikali penting kita 1 tahun itu keluarkan kita punya zakat. Iya. Dulu saya pernah ceramah bahwa kalau orang yang misalnya ada gelang emasnya, ada juga dia punya emas bakalannya apa. Kalau misalnya cukup dengan haulnya selama 1 tahun itu 85 gram, tetap setiap tahun kita keluarkan budi. Iya. Dia bilang, Ustaz, tidak cukup saya punya emas. Misalnya ini ada misalnya 80 gram gitu. Tapi kan ada wanita misalnya ada sekitar di bawah misalnya 50 juta, berarti bisa dikasih di situ, dikasih gabung saja, berarti itu 2,5% di situ. Jadi setiap tahun kita keluarkan jadi begitu. Jadi yang penting kita insya Allah memperbanyak saja kita punya sedekah. Karena kalau kita memperbanyak sedekah, insya Allah kata Rasulullah dalam satu hadisnya, ada satu bahasa hadisnya, ternyata orang yang senantiasa mengeluarkan sedekahnya itu insya Allah itu ada beberapa dia dapatkan kelebihan, Pak. Pertama dia, kalau orang yang selalu mengeluarkan sedekahnya itu insya Allah pertama dia akan dijauhkan dari panas api neraka. Iya. Jadi dia itu akan dijauhkan dari panasnya api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua insya Allah kata Rasulullah dia akan dijauhkan dari diringankan hisabnya. Iya, diringankan hisabnya. Kemudian insya Allah orang yang senantiasa bersedekah, ya insya Allah dia akan dimudahkan pada saat dia berjalan di Siratal Mustaqim. Itu yang rambut dibelah 7 di, masya Allah. Kalau kita ingat itu Pak, itu ceritanya itu tentang Siratal Mustaqim. Ada juga seorang orang yang sementara mau jalan langsung jatuh di jurang neraka. Ada yang sementara 3 langkah maju jatuh juga. Ada yang sementara merangkak-rangkak itu alhamdulillah menjauh sampai di sebelah. Ada yang sudah pertengahan kasihan jatuh. Iya, itu Siratal Mustaqim. Tapi ada juga Pak secara dari awal sampai ini begitu dia ini langsung seperti kilat dia sudah ada di sebelah. Subhanallah. Karena apa semua itu? Itu karena sedekahnya Pak. Iya. Jadi memperbanyaklah kita sedekah kita, insya Allah. Yakinkan kita berharap semoga kita nanti insya Allah melalui Siratal Mustaqim kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinkan juga bahwa orang yang betul-betul bagus sedekahnya, dia akan menjadi pelindung nanti di alam barzahnya dalam kuburnya. Iya. Kemudian nanti pada saat di pada masa kita dengan sedekah kita, dengan Al-Quran yang senantiasa kita baca itu akan menjadi pelindung dan perisai kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.